Mas mau kemana? Kok kayaknya bingung banget? Iya pak, saya bingung pak mencari teman saya. Dari tadi nggak ketemu, hilang entah kemana pokoknya. Saya lelah pak mencarinya pak. Dari tadi saya mencari nggak ketemu-temu. Nah si sopirnya itu bilang, loh masnya dari mana? Saya dari kampung belakang pak. Dari sana itu, dari ujung desa itu saya mencari. Tadinya saya tinggal sementara sama teman saya di situ karena motor saya mogok. Lah kampung mana mas? Di belakang itu pak. Loh di sini sepanjang jalan ini hutan semua mas, nggak ada kampung. Bener pak, ada kampung pak di belakang. Makanya saya disuruh tinggal sana. Karena apa ya, saya awalnya mencari masjid untuk istirahat. Nah disuruh tidur di tempatnya dia. Mas di sana nggak ada kampung mas. Dari ujung sana sampai dari sana sampai sini tuh nggak ada kampung. Di sini hutan semua. Ya udah gini aja mas ikut saya naik mobil ini, nanti kita ke tempat saya, nanti kita bicara di sana. Oh gitu ya pak, ya gitu aja mas, masuk. Kita naik nih, untungnya ada supir yang baik lah. Akhirnya naik mobil itu si Arif menuju ke desanya mas supirnya itu. Nanti kita di dalam perjalanan ini berceritalah ngalor ngidul tentang awal mula dia tidur di desanya itu. Wah mas itu mas berarti teman mas tuh sama mas masuk ke ke desa gaib mas, desa setan, desa iblis. Di sini nggak ada. Emang banyak di sini mas terjadi kecelakaan. Pasti tikungan tadi saya ketemukan mas itu kecelakaan banyak mas, kecelakaan mobil, kecelakaan motor di situ. Makanya daerah sini angker mas, angker banget. Oh gitu ya pak, saya nggak tahu pak. Ya udah, sekarang gini, kita nanti ke desa saya, nanti saya ketemukan kepala desanya dan orang tua di sana, orang pintar. Nanti kita cari bersama-sama temannya mas untuk mencari temannya mas biar ketemu lagi. Oh iya pak, terima kasih ya pak. Ya udah mas, yuk kita di perjalanan cerita itu sampailah di perkampungannya si mas supirnya itu. Akhirnya setelah sampai langsung dibawa ke kepala desanya, terus langsung dipanggil orang pintarnya, orang pintar paling pintar lah di situ lah ya, dituakan lah di situ. Akhirnya dikasih doa si Arifnya ini. Akhirnya aura jahat yang udah menempel di Arif ini dihilangkan lah, dihapus sama orang tua ini. Akhirnya sadar si Arif, ngeplong lah pemikirannya. Akhirnya ceritalah panjang lebar gini. Akhirnya hari pertama dicarilah sama orang kampung itu, termasuk kepala desa, orang pintar itu, dan supirnya itu sama orang kampung, mencari ke pelosok hutan itu, mencari temannya si Arif itu, yaitu Rama. Sehari, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu. Akhirnya warga kampung itu capek lah nggak ketemu, paling udah matilah, dibawa makhluk halus di sini, iblis setan di sini lah, udah hilang lah, udah jadi pengikut sana. Banyak yang berargumen seperti itu orang desa situ. Tapi si Arif, supirnya itu, dan kepala desa dan itu orang pintar itu masih bertahan, tetap mencari. Akhirnya hari keempat si Arif, supirnya dan kepala desa dan orang pintar itu mau pulang. Orang pintar itu mendengar suara serak-serak kayak orang jalan lah di tengah hutan itu, dengan mata batinnya lah ya, orang pintar itu
Ternyata benar, itu ternyata si Rama dengan wajah pucat, baju compang-camping, kurus kering, pokoknya kayak orang gila lah ya, kayak orang gila dengan kehilangan pikirannya, kayak orang linglung gitu. Itu bukan teman kamu, dilihat sama si Arif. Oh iya Pak, benar Pak, itu teman saya Pak, si Rama. Ya disamperin lah di tengah hutan itu, dipegang sama si Arif. Bro, udah dari mana aja? Ada. Pas dibilang sama si Arif seperti itu, si Rama kaget karena dia emang udah hilang ingatan lah kayaknya ya. Untuk sementara itu kaget, ketakutan lah, kayak orang menggigil ketakutan. Pokoknya seperti itu, kayak orang ketakutan. Akhirnya dipegang sama orang pintar itu, kepalanya dipegang kepala pintar, dibacakan doa, lalu pingsan lah si Rama ini, pingsan. Dibopong sama warga yang sisa itu, mencari warga sama kepala desa sama supirnya itu sama si Arif, dibawa ke desanya. Setelah dibawa ke desanya, diobatin, lumayan untuk sedikit sadar si Rama ini, tapi belum mengenal jati dirinya lah. Udah berapa hari di desanya supirnya itu, kira-kira 2 hari 3 hari lah ya. Nah, supirnya itu berinisiatif ke Arif, Mas, ini butuh penanganan teman kamu si Rama. Kalau kamu mau di sini terus nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau melanjutkan pulang ke desa ya silakan. Tapi jangan khawatir, teman kamu si Rama ini akan terus diobati di sini dan dijaga. Si Arif bingung, berpikir keras dalam semalam, apa aku tinggal ya si Rama di sini dan aku pulang desa dulu, tapi di sana saya akan menghubungi keluarganya dan balik lagi ke sini. Akhirnya si Arif berinisiatif ke bapak supir itu dan kepala desa. Pak, oke Pak, saya akan pulang dulu, tapi jangan khawatir, saya akan balik lagi untuk menjemput teman saya bersama keluarganya. Saya akan mengabari keluarganya dengan kejadian seperti ini. Ya udah kalau gitu Dik, silakan pulang sekarang juga, jangan menunggu lama. Oke Pak, siapa? Akhirnya si Arif pulang mengendari sepeda motor. Pas pulang ke rumah orang tuanya, ternyata percaya nggak percaya, dimensi alam gaib sama dimensi nyata itu beda. Jadi di dimensi alam gaib itu terlihat cuma 2 hari apa 3 hari, tapi di dimensi nyata itu udah seakan-akan lama sekali itu. Jadi ternyata pas Arif pulang ke desa itu udah Lebaran, udah terlewat berapa hari lah. Karena saya bilang terlewat itu, Arif kan berangkat sebelum bulan puasa, paling terlihat di desa gaib itu berapa hari, terus tinggal di orang perkampungan supirnya itu berapa hari. Nah, pas pulang ke desanya ternyata Lebaran udah kelewat, kan jauh banget tuh perbedaannya. Nah, pas di desa ke orang tuanya si Arif cerita gini-gini, ya udah kamu ke rumah orang tuanya si Rama, kamu bilang sama Rama gini, orang tuanya Rama bilang kejadiannya seperti ini, ceritain, nanti kita bareng-bareng jemput si Rama. Akhirnya si Arif berkendara ke desanya Rama. Emang satu kabupaten tapi beda desa. Rama sama si Arif itu. Si Arif itu balik ke desanya
si Rama ke orang tuanya Rama, bilang ceritalah kejadiannya seperti ini. Dan kakaknya bilang sama si Rama, sama si Arif, kakaknya si Rama ini, si Rama emang melanggar pantangan orang dulu bilang, jadinya terjadi seperti ini. Udah pantangan apa Mas? Rama emang pernah ngomong apa? Dan yang setelah kamu ceritakan itu, Rama kan kata kamu bilang mau mencari jodoh di jalan. Nah itu pantangannya, nggak boleh, orang dulu bilang itu nggak boleh, pantangan itu mencari jodoh di jalan, nggak boleh. Oh gitu ya Mas. Iya Mas Arif. Akhirnya masnya si Rama sama orang tuanya Rama hari itu juga mendatangi desanya yang Rama Saiki yang sekarang diobati. Selang sehari sampai ke desanya yang Rama diobati, dan kakaknya Rama melihat si Rama masih diselimuti aura jahat lah, aura gaib yang dari desa gaib itu. Akhirnya si kakaknya Rama mendekat. Si Rama itu agak ketakutan melihat kakaknya itu, tapi dari pandangan si Rama itu bukan kakaknya, apalah seperti apa. Jadi Rama ketakutan, dihampiri si Rama, dipegang dadanya dan diusap kepalanya si Ramanya itu oleh kakaknya. Dari situ langsung si Rama lunglai pingsan. Ternyata kakaknya si Rama itu juga orang yang dipandang lah di desanya si Rama itu. Dibilang dia punya keturunan orang pintar di sana, orang pintar yang ternama lah di desanya itu. Nah, terus Rama sadar setelah dipegang kakaknya, baru tuh pas melihat si Arif baru sadar, Rif, lu ada sini, lu bukannya mati. Nah si Arif kaget, mati? Nah yang gue pikir malah lu yang mati, kata si Arif gitu. Kagak, emang ceritanya gimana, kata si Arif itu. Cerita gini Rif, waktu di desa itu dalam rumah si bapak itu gue lihat lu terkapar Rip, terkapar kaku kayak menggigil gitu Rip, gue lihat seperti itu. Nah terus langsung lu muntah darah langsung dinyatakan meninggal Rip. Wah gue kaget Rip, meninggal. Makanya gue lari Rip, dari situ gue bingung, gue lari mau pulang ke desa, mau pulang ke kampung, mau bilangin keluarga lo. Gue lari sekuat tenaga menyusuri desa itu, menembus kabut Rip, gue lari. Nah ternyata gue nggak ketemu tujuan gue Rip, sampai kalut Rip. Gue takut banget ngeliat lu kayak gitu. Akhirnya oh pantas lu di tengah hutan lah kayak seperti itu ya, kayak orang linglung. Ya mungkin itu Rip, gue nggak sadar lah, nggak tau lah. Setelah itu gue nggak sadar, oh seperti itu. Yaudah yang penting kita nggak usah mikir ke situ. Alhamdulillah kita berdua selamat. Gue belum mati Rip, gue belum mati lah bro, gue masih hidup dan lu juga masih hidup. Pokoknya alhamdulillah kita bersyukurlah kita masih hidup, terselamatkan dari segala sesuatunya karena bantuan dari bapak supir ini, kita ditolong. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih banget. Dibilang ke si Rama sama si Arif, bilang ke supirnya itu, ya sama-sama Dek, gak apa-apa Mas, tenang aja. Aku juga mungkin karena Allah aku bisa melihat jenengan di jalan jadi bisa menolong. Akhirnya semua selesai dengan tidak ada kematian lah di situ ya, alhamdulillah. Dan sekian, terima kasih cerita saya sampai di sini tentang dua orang pemuda yang tersesat di kampung gaib, yaitu kampung iblis, kampung setan lah ya, tersesat.
dan alhamdulillah semuanya terselamatkan. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah tentang apa yang kita jalani. Jangan sampai sesumbar dalam berkata, dalam bahasa, dalam perilaku. Yang penting mengikuti alur aja. Dan saudara-saudaraku, terima kasih yang sudah mau menonton video saya ini sampai sekarang ini. Semoga sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu. Dan yang belum berteman dengan saya, yuk kita berteman, kita saling dukung, kita saling bersahabat, kita saling support lah ya, satu sama lain. Dan terima kasih sampai di sini cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.